seharusnya Polda Jawa Barat itu hadir pada saat sidang pra-peradilan. Hadapi segala sesuatunya dengan gentle, gagah berani, percaya diri. Kan yakin juga tidak ada kesalahan dalam segala prosesnya. Hola netizen yang tercinta, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan batal digelar pada Senin 24 Juni 2024. Kuasa hukum Peggy yang sudah datang sejak pagi pun merasa geram dengan tidak hadirnya perwakilan Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menegaskan bahwa dari putusan hakim, sidang ditunda lantaran termohon tidak datang. Sidang akhirnya ditunda dan baru akan digelar pada Senin 1 Juli 2024. Tony menduga tidak hadirnya termohon adalah cara Polda Jawa Barat mengulur waktu. Pihaknya telah mengantisipasi drama dengan menyurati Jaksa Agung agar mengingatkan Kejaksaan Tinggi agar hati-hati menyatakan berkas lengkap. Pasalnya, kasus tersebut telah menjadi perhatian publik. Tony menyebut apabila P21 dan pra-peradilan gugur, upaya selanjutnya masih ada kesempatan untuk membela Peggy Setiawan menegakkan kebenaran di persidangan pokok perkara. Tim kuasa hukum Peggy yang lainnya yakni Marwan Iswandi bahkan mengultimatum Polda Jawa Barat. Marwan mengatakan Polda Jawa Barat harusnya gentle dan tidak mangkir dalam persidangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ngomongnya, iya saya siap menghadapi pra-peradilan di kasus ini. Saya akan datang, kami akan hadapi. Nyatanya nongol, batang hidungnya juga enggak. Bahkan ngasih kabar juga enggak tuh di pengadilan. Nggak ada yang datang. Dari sini aja udah membuktikan kata-kata Anda nih udah nggak bisa dipercaya. Terus mau kayak gimana? Udah nggak bisa dipercaya, bener. Jadi jangan lagu-laguan baik ya. Gak bisa dipercaya udah. Kalau ngomong di media-media seakan-akan yakin banget gitu. Peggy lah tersangkanya. Ya di pengadilan nongol juga enggak. Lah dusing. Tenang aja Pak, kita bisa maklum ya kan, karena kita lihat dari tampilan Bapak. Kalau Bapak kan kemarin itu pakai kaos ya kan, kayak kita orang nih ya nggak tuh. Jadi bebas lah mau ngomong apapun juga gitu kan. Nah kalau sekarang nih, wah kelihatan pernyataannya karena sudah pakai baju kepolisian guys. Jadi instansi tertinggi ya di Indonesia guys ya, ratingnya juga sampai 90% ya kan. Jadi nggak mungkin mereka akan ingkar janji ya kan, karena sudah menggunakan atribut atau memang seragam kepolisian guys ya kan. Nah seharusnya Bapak Kapolda tadi tuh ya kan, Kabid Humasnya itu bilang mohon maaf kalau kemarin kami pakai kaos ya kan, tapi kalau sekarang kami sudah pakai baju kepolisian. Harusnya sidang itu hari ini juga karena kami sudah siap untuk bisa melawan pengacaranya Peggy Setiawan. Nggak guys? Jadi salam waras sila kelima, netizen citizen pantau terus. Jika ada yang mulai menyerah dan menganggap mengawal kasus ini adalah perbuatan sia-sia karena pada ujungnya hukum akan dipermainkan oleh mereka, bro, mulailah berpikir bagaimana jika seandainya korban salah comot, salah tangkap itu terjadi kepada Anda atau kepada keluarga Anda. Justru lewat kasus ini kita akan terus berjuang mengawal kasus ini dan berharap semoga di kemudian hari tidak ada lagi korban salah comot, salah tangkap. Bro, Tuhan hanya menilai usaha baik kita, usaha kita, bukan hasil akhir. Biarkan hasil akhir itu menjadi urusan Tuhan. Kita akan tetap berjuang dengan kasus ini. Bro, Tuhan telah membagi tugas. Peggy Setiawan mengawal kasus ini di balik jeruji penjara dan kita di balik dunia maya. Bro, para oknum itu juga sedang berjuang. Mereka tidak ingin kalah yang kedua kalinya oleh netizen seperti di kasus Sambo. Masa kalian udah mulai menyerah? Polda Jawa Barat atau tim kuasa hukum yang mangkir dari sidang pra-peradilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penetapan status tersangka Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung. Kira-kira menurut kalian alasannya apa? Karena sampai dengan detik ini tidak ada alasan resmi yang dipaparkan oleh Polda Jawa Barat. Apakah karena tidak sengaja?
Mungkin lupa pada saat itu ada jadwal sidang, atau karena memang kesengajaan? Kalau ini kesengajaan, kira-kira menurut kalian apa tujuan? Apakah benar Polda Jawa Barat mengulur waktu sehingga pra-peradilan digugurkan dan berkas perkara Peggy Setiawan dinyatakan P21 atau lengkap sehingga lanjut ke persidangan? Atau ada alasan yang lain? Gimana menurut Anda? Kalau menurut saya sih seharusnya Polda Jawa Barat itu hadir pada saat sidang pra-peradilan, hadapi segala sesuatunya dengan gentle, gagah berani, percaya diri, kan yakin juga tidak ada kesalahan dalam segala prosesnya. Begitu kan? Wah, duit deh. Ya lucu gak sih lihat kasus apa namanya itu, kasus Vina nih, amat sangat lucu dan sangat menyakitkan hati gitu. Polisi itu digaji gitu oleh negara, tugasnya menangkap penjahat, ya kan? Udah jelas ya anaknya terlibat, anaknya dilindungi. Bagaimana dia mau melatih mental anaknya supaya jadi orang gitu? Bagaimana ya kan? Bagaimana dia mau melatih anaknya supaya menjadi orang yang benar-benar punya integritas? Dia punya salah aja nggak boleh dihukum, yang dilindungi. Bapak Kepolisian Republik Indonesia ya, Bapak Kapolri, ingat ya, orang-orang yang tidak menangkap 3 DPO itu, orang-orang yang melindungi ya, yang tersangka itu akan dijerat pasal berlapis. Nah, sudah itu ada juga kabarnya yang menghilangkan bukti di akunnya FB. Ingat ya, orang yang merubah akun, orang yang masuk ke akun orang lain, seseorang yang masuk ke akun media sosial orang lain, sudah itu menghapus jejak digitalnya, menghapus tulisannya, menghapus semua tentang dia. Pokoknya kalian yang masuk ke akun orang lah. Ingat ya, kena pasal 32 loh kalian. Kena pasal 32 Undang-Undang ITE. Hukumannya 8 tahun penjara, denda 2 miliar. Polisi itu nanti dipolisikan aja gitu. Kan ada ya, jadi lucu polisi dipolisikan. Sudah tuh buat si Putri, siapa namanya yang pengacara baru itu. Buat Mbak Putri ya, pengacara baru tuh. Mbak tuh belajar dulu lah Mbak sama pengacara senior, yang lebih senior, yang lebih berpengalaman ya, yang lebih berpengalaman ya. Nah, ya, belajarlah Mbak sama pengacara yang berpengalaman, seperti Bapak Oce Kaligis ya, seperti Oto Hasibuan, Sunan Kalijaga, Yusril Esa Mahendra, Esa Sari, yang keren-keren lah, sama Bang Hotman juga, ya kan ya. Belajar dulu Mbak tuh mengenai etika dan keprofesionalan seorang seorang lawyer ya kan ya. Gak ada ceritanya, gak ada sejarahnya seorang pengacara tuh melawan netizen gitu. Ya kan? Yang namanya kita menangani kasus hukum ini pasti ada pro and kontranya. Pasti ada pro dan kontra. Itu akan terjadi itu. Jadi tugas kita tuh lebih fokus ke kita menangani kasus itu, kita ngebelain Vina. Jangan dengarkan kiri kanan opini netizen. Yang namanya netizen ada yang pro, ada yang kontra gitu loh, tentang kinerja kita bekerja gitu loh Mbak. Belajar dulu. Mbak kan baru jadi pengacara nih, jadi jangan menantang gitu, netizen jangan ditantang gitu ya kan. Belajarlah sama yang senior itu ya kan, Bapak Oce Kaligis juga ya, Sunan Kalijaga ya kan, Hotman Sitompul ya kan, ya Bu Esa Sarif, yang pengacara terkenal itu. Mereka kan setahu aku tidak pernah melawan netizen tuh, nggak pernah. Pasti ada lah protes. Ingat nggak waktu Sunan Kalijaga menangani kasus Jennifer mengenai narkoba itu? Ya, dia kan dengan itu ya, dengan salah satu suami terkenal kan. Jadi ada pro kontranya, tapi kan namanya Sunan tidak mendengarkan kata-kata netizen, dia terus fokus ke kasusnya gitu. Ya itu tuh namanya sama kita ya, memiliki kecerdasan emosional. Contohnya tuh Presiden Jokowi, dia banyak dihina orang, dihasut orang, dibully orang, ya kan, difitnah orang. Tapi dia kan tidak menanggapi, dia nggak baper. Kalau Mbak ini yang pengacara baru ini kan baper, masa ditanggapi emak-emak kayak
Ibu Widya langsung ditanggapi, berarti kan baper gitu lah. Sedangkan Bapak Jokowi aja mengalami intimidasi, ya istilahnya tuh bulian, cemooh, caci maki dari sebagian rakyat yang tidak pendukungnya. Dia nggak terpengaruh, dia nggak baper gitu lah. Bagaimana Anda mau mencalonkan diri untuk Kota Lampung kalau Anda aja calon lawyer udah baper gitu loh, menanggapi emak-emak yang berkomentar? Orang tuh Mbak punya hak gitu mengeluarkan opini dan aspirasi. Yang jelas tujuan Bu Widya itu cuma pengen Peggy itu keluar. Sudah tuh 3 DPO itu ditangkap kan, itu ya kan. Kok Mbak yang langsung baper, ya kan? Biasa tuh, nggak semua orang juga suka dengan Mbak, ya kan. Apalagi Mbak adalah pengacara baru. Jangan kita baru jadi pengacara udah songong gitu, belum punya track record Anda di Indonesia ini masih baru tapi udah songong. Masa Anda lawan para rombolan netizen di seluruh Indonesia? Bisa kena skakmat nanti jika Mbak menangani kasus yang banyak. Orang udah benci sama kita gitu loh. Cobalah pakai ilmu keprofesionalinnya itu. Bang Hotman aja udah lama menangani kasus, ya. Coba Mbak lihat 100 pengacara di Indonesia nih yang terhebat. Coba lihat 100 pengacara itu, nggak ada pengacara itu melawan netizen. Berarti Mbak tuh kan baper gitu loh. Kok yang dilawan emak-emak gitu loh kan? Nggak usah Mbak tuh melawan netizen, nggak usah melawan emak-emak. Fokus aja menangani kasus Vina itu. Jangan baper. Dikit-dikit orang berkomentar baper. Kemarin juga tuh sama yang mbak-mbak yang dari Aceh ya, yang suaminya bule tuh udah tersinggung juga dengan opini statement Mbak tuh. Songong gitu loh, terlalu songong. Awak baru jadi pengacara udah songong gitu. Jangan ngancam-ngancam orang. Kalau Bapak Mahfud dia ngancam, siapa yang dapat DPO-nya dikasih 100 juta, siapa yang dapat menyelesaikan kasus. Wajar orang bereaksi. Kenapa masyarakat Indonesia bereaksi, Mbak? Ya, karena tugas polisi itu nggak ada hasilnya. Percuma polisi itu digaji, nangkap remaja ece-ece itu aja nggak mampu sampai sekarang. Mulutnya bungkam gitu, ya kan? Bapak Kapolri copot aja tuh Pak, yang di Cirebon tuh semua copot aja, nggak ada gunanya polisi di Indonesia ini. Itu aja kerja kalian lebay, nggak bisa kalian tangani. Ingat ya, polisi Cirebon itu sudah keluar di berita internasional, itu melemahkan kinerja polisi. Mereka bilang ya di berita dunia bahwa polisi Indonesia ini gila duit. Yang perlu digarisbawahi juga oleh Bapak Kapolri adalah ya, buat mengangkat para jenderal, buat mengangkat orang yang berpangkat di bidang kepolisian ya, juga untuk menerima anggota kepolisian tuh. Tolonglah Pak, diperiksa lagi kejiwaan para kepolisian itu ya, diperiksa lagi ya. Masa ada polisi yang hidup suaminya, nggak masuk akal. Berarti kan polisinya itu bego gitu loh kan, ya kan bisa, kita kan istilahnya kan kita yang notabene kita menjalani pendidikan di kepolisian, kita belajar integritas, kita belajar psikolog gitu, kejiwaan, tes kejiwaan. Berarti kejiwaannya terganggu kan, dia abdi negara, tidak memberikan contoh terbaik pada masyarakat Indonesia. Dibakar suaminya, kan tindakan yang tolol gitu dong, bodoh sekali menurut aku ya. Kalau misalnya suami kita main judi online, kita dikasih duit 800.000, sedangkan kita anggota kepolisian Republik Indonesia, kita polwan, kita punya gaji gitu kan. Ya udah, kita pergi ke sidang pengadilan, buang tuh laki-laki kayak gitu, buang aja laki kayak gitu, diceraiin, itu jalan satu-satu, diceraikan, ya kan, buang laki-laki yang tidak bermanfaat buat hidup kita, ya kan, ya diceraikan gitu loh, ya. Ini enggak berarti kan polisinya bego banget ya, sudah dibakar nanti polisinya, kita masuk penjara, itu hukuman di dunia, anak-anak kita terlantar, nanti di akhirat kita juga udah langsung dilempar ke neraka. Karena apa? Yang berhak mencabut nyawa manusia itu cuma Allah, tidak ada hak manusia. Makanya pembunuh itu tidak dihisap lagi, masuk langsung api neraka. Kan bego kan polisinya. Nah, itu jadi kepercayaan masyarakat itu kepada polisi itu sekarang tuh tidak ada lagi, Pak. Tolonglah kalian tuh bekerja yang profesional, yang bisa dipercaya gitu loh. Tangkap, buktikan kalian tuh memang polisi, bukan banci. Assalamualaikum.